Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat, kembali dengan saya Bung Ropan. Dan akhirnya Manchester City meraih 3 poin penting mereka bermain di Etihad. Ini penting bagi tim asuhan Pep Guardiola untuk memangkas lagi selisih poin mereka dengan The Gunners Arsenal menjadi 5. Arsenal dengan 47 dan sekarang City dengan 42. Lewat perjuangan berat memang. Bahkan sempat was-was juga, dak-dikduk juga pendukung dari City. Ya, apalagi di babak pertama Spurs sudah unggul dengan 2-0 lewat Dejan Kulusevski yang begitu cepat di akhir babak pertama. Sebelum di injury time babak pertama itu Emerson memanfaatkan keadaan setelah bekerjasama dengan Harry Kane, dan 2-0 ini memang mengejutkan, tetapi tidak menjatuhkan mental bagi Manchester City. Mereka bahkan melakukan pembalasan di babak kedua. Dan itu tidak perlu nunggu lama. Nah, bagaimana mereka melakukannya di menit 51 dan 53 lewat Julian Alvarez dan juga dengan bomber terbaik mereka, Erling Haaland. Bagi Haaland, ya, ini adalah gol ke-22 dia dan semakin jauh meninggalkan Harry Kane di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak di IPL pada musim ini. Dan dengan ketika mereka bisa menyamakan dua-dua ini, peluang untuk menang sangat terbuka bagi Manchester City. Ya. Namun bagi Spurs juga mereka tidak parkir bus dalam pertandingan ini. Mereka bisa memberikan perlawanan. Itu terlihat dari ball position mereka 42%, sementara City sendiri dengan 58%. Jadi tidak begitu jauh berbeda. Ya. Dan akhirnya Riyad Mahrez melakukan brace, ya mungkin di menit 60-an dan di penghujung laga babak kedua, di menit 90, untuk membuat City menang dengan 4-2. Ini bagus karena kalau sampai mereka kalah atau imbang saja melawan Spurs, ini berbahaya bagi City. Karena pada hari Minggu besok itu Arsenal akan menjamu United. Jika Arsenal menang, Arsenal akan lebih menjauh. Ya. Bukan saja sekarang dengan 8 poin sebelum City menang, mereka akan menjauh bahkan mungkin sampai dengan 11 poin. Tapi sekarang juga justru kemenangan City ini menekan Arsenal, di mana Arsenal harus berjuang di Emirates untuk bisa mengalahkan MU. Sementara bagi MU juga harus berjuang keras untuk bisa memenangkan laga, agar mereka juga bisa memepet Arsenal juga dan juga menekan Manchester City. Nah, itu yang harus dilakukan oleh tim asuhan Erik ten Hag. Sayang memang kemarin itu mereka bisa ditahan imbang oleh Crystal Palace di Selhurst Park, sehingga bermain imbang dengan 1-1. Kalau seandainya mereka menang, ini bagus ya buat Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Tapi oke lah, Crystal Palace sudah lewat. Sekarang mereka harus fokus, konsen menghadapi Arsenal. Dengan kemenangan City, perburuan gelar itu semakin sengit. Ya. Apalagi sekarang kan tinggal City dan Arsenal ada 5 poin. Kalau MU menang juga bisa memangkas kanan menjadi 5 poin juga. Ini bagus buat pertarungan race menuju mimbar juara pada musim ini. Sayang bagi Spurs tidak mendapatkan hasil sebagaimana pada musim lalu mereka 2 kali bisa mengganjal City. Padahal peluang sudah terbuka ketika mereka leading unggul dengan 2 gol di babak pertama. Seandainya mereka bisa menang, tentunya mereka bisa bersaing juga untuk bisa mengalahkan Newcastle di posisi 4 besar. Nah, tinggal menunggu sekarang pertandingan antara Liverpool melawan Chelsea di Anfield. Dia akan main pada malam nanti. Liverpool harus menang karena ini menjadi harga mati buat pasukan Jurgen Klopp bermain di hadapan publik mereka. Ini 2 tim yang sedang mengalami turbulensi di kompetisi Liga Premier Inggris. Dan dua-duanya harus bertarung. Keuntungan yang dimiliki oleh Liverpool, bahwa Liverpool bermain di kandang. Dan ini harus dimanfaatkan. Ya, bagi Chelsea juga, Chelsea ada kebangkitan sebelumnya ketika mereka bisa memetik 3 poin di Stamford Bridge. Dan mereka datang ke Anfield tentunya dengan percaya diri. Mereka harus bisa memenangkan pertandingan melawan Liverpool. Tapi Liverpool juga bermain pada posisi ini ketika mereka seakan-akan semangat mereka bangkit lagi setelah mereka lolos di Piala FA dengan mengalahkan Wolverhampton. Ya, jadi semakin seru pertarungan di IPL ya, yang melibatkan klub-klub ada di papan atas dengan 2 klub besar seperti Liverpool dan Chelsea yang terseok-seok sampai di posisi 9 dan posisi 10. Dan sekarang bagaimana mereka untuk bisa bersaing bahkan dengan ada Brighton, ada Brentford di sana, ada Fulham. Ini tim-tim yang sebenarnya di luar dugaan, yang secara kedalaman skuad tuh kalah dibandingkan dengan Liverpool dan Chelsea. Tapi sekarang
justru dua tim ini berada di bawah mereka. Nah, ini perlu perjuangan saya pikir untuk bisa menembus ke zona Champions. Paling tidak mereka akan bertarung di zona di Liga Champions, Liga Eropa. Ya. Dan bagi pasukan Pep sekali lagi selamat buat mereka. Ya, mereka memang layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi perlu juga diperhatikan bahwa mereka masih punya kesempatan untuk bisa menambah 3 poin lagi karena pada 22 nanti, ya, pertandingan 22 ini mereka akan menjamu Wolverhampton di Etihad. Ini peluang untuk bisa terus memepet Arsenal semakin bagus buat mereka karena saya meyakini mereka bisa menang melawan Wolves. Ini 3 poin sudah di depan mata. Tentunya harus percaya diri buat mereka, tidak boleh menganggap enteng. Wolves sering membuat kejutan juga. Nah, Wolves juga beberapa musim sebelumnya juga pernah mengalahkan City. Tapi kalau City bisa menang, ini enak. Dalam upaya mereka menghadapi Arsenal di Piala FA nanti. Rame di putaran keempat ini. Pertarungan mereka pada tanggal 28 nanti di Piala FA jumpa The Gunners. Salah satu diantaranya harus out di Piala FA. Ketika undian menempatkan antara City dan Arsenal dalam pertarungan mereka. Tapi City kan diuntungkan dengan main kandang. Jadi kita akan lihat menghadapi Spurs itu akan terulang lagi pada tanggal 5 Februari akan datang. Dua tim ini akan bertarung kembali di IPL dengan giliran Spurs yang akan menjadi tuan rumah untuk menjamu City. Ya, semoga mereka bisa tampil jauh lebih bagus dan bisa meraih hasil maksimal ketika menjadi tuan rumah. Oke, hasil pertandingan yang juga oke ya kemarin yang berlangsung di persahabatan tapi ini uji coba yang berlangsung di Riyadh ya, di mana tim All Star ya 11 dari di Riyadh ini gabungan antara Al Nassr dan Al Hilal itu bertarung dengan PSG. PSG datang dengan pemain-pemain terbaik. Ada Lionel Messi, ada Kylian Mbappe, ada Neymar di sana dan semua main. Mereka berjumpa dengan Ronaldo dan hasil akhir itu adalah 5-4 buat PSG. Padahal PSG sempat bermain dengan 10 pemain ketika Juan Bernat tuh dikeluarkan mendapat kartu merah. Tapi dengan 10 pemain mereka masih bisa memenangkan pertandingan. Wah, ini show benar. Pertarungan antara CR7 dan juga Lionel Messi diperagakan. Messi bahkan baru di menit-menit awal sudah bisa mencetak gol. Ya, bisa menaklukkan penjaga gawang Muhammad Alwais ya. Dan Ronaldo juga membuktikan kapasitas dia. Tidak salah dia dikontrak oleh Al Nassr dan dia membuat brace dalam pertandingan ini. Bahkan semua di babak pertama ada satu penalti dan akhirnya dia bisa membuat gol kedua dia. Semua pemain terbaik mencetak gol kecuali Neymar. Mbappe sempat ikut membuat gol. Ya, ada Marquinhos dari PSG yang ikut membuat gol. Sayang, peluang untuk mencetak gol bagi Neymar terbuang ketika ada penalti, tapi dia gagal. Tendangannya digagalkan oleh Alwais. Ya, Alwais penjaga gawang dari All Star di gabungan antara Al Nassr dan Al Hilal ini. Berlangsung di Stadion King Fahd ya, di kota Riyadh. Dan ada satu gol juga tambahan lain dari PSG itu dibuat oleh Ekitike ya, pemain mereka yang ada di garis depan, dan ini 9 gol luar biasa yang terjadi. 2 gol lainnya selain brace bagi Ronaldo itu diciptakan oleh Hwang Junso, Jang Gyunso ya, pemain dari Korea, dan Anderson Talisca. Ini yang ada tim All Star 9 di Riyadh. Ya, oke saja, banyak yang tontonan menarik memang yang terjadi, dan ini kesempatan besar setelah pasca Piala Dunia di mana kedua bintang superstar besar itu ada di sana antara CR7 dan Messi, bahkan melibatkan juga pemain top dari Prancis Kylian Mbappe dan Neymar. Sebelumnya pertandingan yang berlangsung di King Fahd Stadion ini ya, yang berlangsung ini kan pertandingan yang dimainkan pada Jumat dini hari. Tapi pada Kamis dini hari itu terjadi pertarungan lainnya. Itu Piala Super atau Piala Super di Italia yang menempatkan juara Serie A AC Milan menghadapi juara Coppa Italia Inter Milan ya, pada hari Kamis kemarin itu berlangsung, dan Inter Milan memenangkan itu di Piala Super ini dan dengan skor yang telak 3-0 ya. Itu gol-gol yang diciptakan oleh Federico Di Marco, Edin Dzeko, Lautaro Martinez itu bersarang di gawang Milan yang dijaga oleh Tatarusanu, dan Milan memang lebih kuat, lebih tinggi dalam hal penguasaan bola. Tapi dalam efektivitas serangan kemudian mencetak gol ya, dengan 6 on target yang dimiliki Inter Milan, mereka mampu melesatkan 3 gol ke gawang Tatarusanu dan mereka bisa memenangkan ini. Ini modal bagus saya pikir bagi Inter Milan,
Karena kan mereka sedang bersaing juga bersama Milan di 4 besar, zona Champions di Serie A Italia, yang saat ini dipimpin oleh Napoli. Napoli memang unggul jauh ada di atas. Dengan 47 poin, Milan 39 poin kalau salah. Kemudian ada Juventus dan Inter di bawahnya. Nah, Inter ada di posisi keempat memang. Dalam pertandingan ini mereka sudah 5 kali kalah pada musim ini, tapi masih berpeluang untuk terus bisa mengejar Napoli. Tapi dengan syarat mereka harus konsisten, harus menang terus. Napoli terlalu jauh meninggalkan mereka, karena Napoli kemarin luar biasa ketika mereka memukul Juve ya. Dan ini akan membuat mereka sayang kalau mereka tidak juara pada musim ini ketika mereka sedang dalam posisi tren positif bagi Napoli. Inilah saatnya buat mereka untuk bisa meraih gelar juara di Serie A. Walaupun kita tahu bersama masih ada Milan, masih ada Juve yang bisa mengejar. Di bawahnya juga di posisi 5 ada Lazio yang berbahaya juga. Ada 2 tim dari kota Roma ya, termasuk AS Roma juga yang bisa mengincar posisi di 4 besar. Jadi perubahan-perubahan masih akan terjadi di klasemen, khususnya untuk masuk di 4 besar untuk meraih di zona Champions di Serie A. Sampai di sini ya pembahasan saya atau review saya dengan apa yang terjadi di Etihad, di mana City menggulung Spurs dengan 4-2 setelah sempat tertinggal dengan 2 gol di babak pertama. Ini mental mereka yang sangat kuat, dan kita bisa melihat bagaimana Pep Guardiola begitu sumringah. Semangat sekali dia ya. Jadi senang sekali dengan hasil ini. Karena memang sempat itu saya bilang tadi ketar-ketir juga ketika perlawanan diberikan oleh Spurs, dan Spurs bahkan lebih unggul duluan dari mereka. Tapi dengan kemampuan mereka bermain di kandang, dukungan yang sangat kuat, mental mereka yang bagus, kedalaman skuad yang oke, yang membuat mereka bisa memenangkan laga. Kita akan tunggu hasil pertandingan di malam antara Liverpool dan Chelsea. Sambil menunggu juga pertandingan antara Arsenal melawan MU pada besok malam di Emirates. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.